Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat pada kita, membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya. Hidayahnya yang luar biasa nikmat sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Shalawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya untuk kita dan keluarga kita yang kelak di yaumul qiyamah bisa kita dapatkan. Ikhwafillah, sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca kalimat basmalah untuk mengawali apa yang nanti mau kita bicarakan. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita semua tahu akhir-akhir ini jagat dunia medsos kita dihebohkan dengan satu peristiwa yang cukup menyedihkan ya, terutama bagi kita umat Islam ya, yaitu peristiwa yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan ya, yaitu peristiwa di mana ada sekelompok pemuda Katolik ya, atau mahasiswa lah ya, lebih tepatnya ya, yang beragama Katolik, yang kemudian sedang berkumpul di sana di kos-kosan itu, yang katanya ya, baru katanya ya, kita nggak tahu kebenarannya, sedang melakukan doa dalam agama mereka ya, namanya doa Rosario, yang kemudian berujung penolakan warga ya, karena warga di sekitar situ mungkin merasa terganggu dan mayoritas muslim, kemudian akhirnya dilaporkan pada Pak RT dan Pak RT-nya kemudian menegur, sehingga kemudian terakhirnya terjadi kericuhan yang berujung kepada penetapan Pak RT-nya dan beberapa warga menjadi tersangka ya, karena dianggap melakukan inilah ya, kericuhan ya, ada juga dituduhkan penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita. Kita tahu bahwa isu SARA itu menjadi sensitif ya, kemudian polisi bertindak cepat ya. Tapi kemudian yang terjadi saat ini, terjadi simpang siur informasi. Kebenarannya seperti apa ya, kita tidak tahu, nanti proses penyelidikan namanya. Tetapi yang beredar sudah ya, di framing kejadian itu adalah upaya pembubaran paksa ya, kegiatan doa Rosario dari mahasiswa Katolik ya, yang ada di kos-kosan itu. Nah, ini kemudian yang menarik untuk kita coba bahas ya. Seperti biasa ya, karena banyak yang minta saya untuk berpendapat ya, maka malam hari ini kita live streaming membahas masalah itu. Dalam kita melaksanakan kehidupan umat beragama di Indonesia, kita umat Islam itu sebetulnya kalau mau jujur ya, kurang toleran
kayak apa sih? Nah, yang menyusun ya Pancasila ya, yang dari awal yang menjadi founding father negara kita ini itu mayoritas ya para tokoh-tokoh yang beragama Islam. Karena kecintaan mereka kepada Indonesia yang meragam, yang bukan cuma Muslim. Kita tahu pada zaman itu, zaman Indonesia awal merdeka, umat non-Muslim itu minoritas sekali. Ya, tahun 90-an aja kita masih dengan PD bisa menyebut Indonesia ini adalah 90% ya, lebih beragama Islam. Sisanya yang non-Muslim. Semakin ke sini jumlah yang minoritas ini semakin banyak. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau bisa dibilang berapa persentase umat Islam? Ya masih ada ya mungkin apa namanya tuh 70-75% ya, itu angka yang masuk akal ya. Karena angka pastinya yang tahu mungkin BPS ya yang bagian apa namanya bagian mencatat dan mendata penduduk dan agamanya ya. Sehingga dari sini sebetulnya kita bisa melihatnya bagaimana Indonesia yang awal ya mayoritas muslimnya banget ya, tapi kemudian minoritas sekarang berkembang ya, dengan pesat, dengan cukup baik ya kan, dan ini tidak mengganggu umat Islam. Malah umat Islam itu welcome saja. Kita umat Islam ini bertetangga dengan baik kok ya. Jadi kalau ada tetangga misalnya ya contoh ya di kampung kita ada tetangga kita yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, gak masalah. Selama mereka juga dengan sadar, dengan tulus, berhati baik, mau hidup rukun dengan kita. Tuker-tukeran bumbu dapur ya biasa. Berbagi makanan karena kita bertetangga itu juga sudah menjadi hal yang biasa. Ya, saling tolong menolong ya. Pak Petrus punya mobil, Pak Abdullah sakit, pinjam mobil, bawa ke rumah sakit, biasa. Ya, Pak Petrus kebetulan misalnya rumahnya mau diperbaiki, ya, saluran airnya, minta bantuan tetangga-tetangga yang Muslim untuk kerja bakti membersihkan. Ya, yang Muslim juga oke. Ya, nggak ada masalah sebetulnya. Cuma yang kita sayangkan ya seperti ini. Kenapa masih ada kejadian-kejadian yang sebetulnya hari gini sudah tidak perlu lagi terjadi gitu ya. Karena apa? Karena umat Islam itu menurut kami ya sudah begitu baik ya. Kejadian yang terjadi di Pamulang saya yakin itu bukan terjadi tiba-tiba begitu aja ya. Karena menurut berita yang ada ya dari berita yang lain ya, itu sudah akumulasi. Orang yang punya kos-kosan itu nggak sedikit, apalagi di Jogja, kota pelajar, kota mahasiswa. Ya, campur ada yang temen kosnya agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, biasa. Ya. Bahkan ibu kos tidak apa namanya, yang punya kos-kosan tidak membatasi. Ini kos-kosan ya harus yang Muslim saja. Ini kos-kosan harus yang Kristen saja. Ya, kenapa? Karena orientasi kos-kosan adalah bagaimana kos-kosannya bisa laku kan, segera terhuni kan begitu. Sehingga itu sudah biasa sebetulnya. Dan ini buat kita yang Islam di Indonesia ini nggak ada masalah. Ya, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, hidup bersosial dengan siapapun dalam Islam. Kita diajarkan untuk menerima siapapun. Kita diajarkan untuk rukun. Dan ayat yang, sekali lagi ya, ayat dalam kitab suci yang punya redaksi bunyinya lakum dinukum waliyadin, sampai orang-orang Kristen aja apa. Itu punya orang Islam. Ya. Itu ayat yang luhur yang mengajarkan toleransi. Hanya umat Islam yang punya ayat itu. Orang Kristen aja sampai apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagimu agamamu, ya. Bagiku agamaku. Begitu arti gampangnya, arti pasarannya. Ya. Sehingga
Kemudian isu yang beredar jadi seolah-olah umat Islam yang melakukan pengeroyokan. Orang lagi berdoa, diusir paksa. Seolah-olah tuh menggiring opini ini, kejadian itu di tempat itu menggiring opini supaya yang disalahkan ini adalah yang Islam. Gitu ya. Padahal kita tahu di situ ya, satu itu statusnya kos-kosan, bukan rumah tempat tinggal. Ya. Sebagai anak kos ya tentu harus tahu diri dengan aturan yang dibuat oleh bapak kosnya. Misalnya, no, Mas, kalau kamu atau Mbak ya, karena katanya punya kos-kosan itu, yang tinggal di situ perempuan kalau salah. Dan pada saat kejadian yang perempuan ini katanya tidak berada di tempat. Itu informasi yang lain ya. Ini kan banyak berita macam-macam. Ya, sehingga kita kadang-kadang kalau berita di medsos itu atau berita yang beredar itu kita harus menghimpun dari banyak sumber ya supaya lebih akurat. Nah, dari awal mesti sudah ada perjanjian dengan yang punya kos. Kalau kamu perempuan, ya kan, kamu nggak boleh membawa, ya kan, teman laki-laki masuk ke dalam kamar, kan begitu mesti. Ya, kalau kamu belum menikah, ya kan, kamu nggak boleh berduaan di dalam kamar kos-kosan misalnya. Nah, ada juga yang memperlakukan peraturan nggak boleh minum minuman keras, tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa narkoba. Itu kan udah aturan umum. Kontrakan, kos-kosan, mesti yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan itu aturan umum begitu. Ya, harus lapor kepada bapak kos identitasnya, nanti dilaporkan lagi kepada Pak RT setempat. Sehingga otomatis kalau ada apa-apa, pasti yang dipanggil adalah Pak RT-nya. Karena RT ini adalah perangkat pemerintah yang paling bawah. Gitu ya. Ini kasihan juga Pak RT-nya jadi apes. Sebetulnya ya, tapi insya Allah kita percayakan pada ya kepolisian ya akan bersikap netral dan nanti akan dicarikan titik temu. Ya. Cuma yang kita sayangkan yang belum speak up ini dari pihak kampus maupun ini kan bicara di sini kalau identitas yang kos di situ kan mahasiswa. Tapi mahasiswa ini bukan melakukan kegiatan kemahasiswaan. Ya. Kalau kemahasiswaan itu misalnya belajar kelompok, ya, ngerjain tugas bareng atau ngerjain skripsi bareng. Ini kan katanya kegiatannya itu doa rosario katanya ya. Karena ada informasi juga bukan doa kok, itu kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi main gitar. Ya. Ya anak muda sebetulnya itu biasa. Ya. Cuma entah kenapa misalnya ya kalau misalnya ini kita anggap kita setuju dengan informasi yang nggak ada kegiatan ibadah kok di situ misalnya gitu ya. Karena sulit juga diterima kok tempat kos-kosan jadi tempat ibadah, ini kan justru sebetulnya lebih aneh gitu ya. Rumah tempat tinggal ya dipakai buat ibadat saja, buat kebaktian saja bermasalah. Ya, apalagi di situ di lingkungan yang bukan Kristen yang mayoritas Islam, kemudian yang lain merasa terganggu. Ya, ini pun tidak boleh karena udah ada ketentuannya. Rumah tempat tinggal tidak boleh dipakai untuk ibadah. Kan begitu. Apalagi kos-kosan. Kok dipakai buat ibadat misalnya ya kalau ya. Tapi ternyata ada informasi lain enggak kok itu bukan ibadah. Kalau yang di berita itu kan sedang melakukan doa rosario. Ya kan? Jadi berarti kan sudah ibadah ya. Berarti sudah tidak pada tempatnya. Ya. Ini pertama kita nanti coba bahas dari banyak sisi ya. Biar fair ya. Nah, kalau di situ cuma kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi sebagai yang namanya anak muda ya. Kemudian karena di situ yang kos itu bukan cuma dia, di situ juga ada masyarakat mungkin merasa terganggu, ya sebenarnya itu udah biasa. Pak RT menegur, apalagi di Jakarta. Ya. Kota besar ya, namanya masalah dengan tetangga yang jangankan sama yang lain agama, jangankan sama yang pendatang. Terkadang sama-sama Islam aja ribut. Kan begitu ya. Karena apa? Karena mungkin dianggap mengganggu lah. Berisik lah, namanya anak-anak muda nongkrong itu genjreng-genjreng nyanyi-nyanyi teriak-teriak sampai pagi. Ya pasti menimbulkan gangguan ya.
gangguan masyarakat. Nah, disitulah fungsinya Pak RT, ya kan, untuk menegur. Mungkin nanti naik lagi ke Pak Babin Kamtipmas setempat atau ke Pak Babinsa, karena kan di setiap kelurahan itu ada polisi desa, ya, ada tentaranya yang jadi Babinsa di situ untuk pembinaan masyarakat. Nah, ini mungkin nanti, ya, setelah Pak RT mungkin nggak turun tangan, nggak mempan, mungkin nanti akan berkoordinasi dengan pihak Babin Kamtipmas atau Babinsa, kan biasanya begitu untuk menyelesaikan permasalahan itu, ya. Nah, baik, itu satu sisi, ya. Kalau dia bener ada kegiatan ibadah di situ, ya tambah salah juga ini, kos-kosan kok dipakai buat kegiatan ibadah misalnya, gitu ya, sampai kemudian menimbulkan protes dari masyarakat. Saya yakin kalau baru sekali nggak mungkin lah, orang Islam itu nggak gampang marah kok sebetulnya, ya. Ini mungkin udah berulang kali kejadian ini, gitu loh, ya. Sehingga kemudian saya punya keyakinan ini bukan sekali. Kalau baru sekali kemudian doa, ada misalnya ada kegiatan ibadat beneran nih misalnya, ya, ada doa di situ, dia nyanyi, karena kan orang Kristen ibadatnya itu ya berdoa, dia ibadat, nyanyi juga ibadat kan, ya. Dengerin khotbah, ada yang khotbah di situ, atau kalau kita tausiah atau mau'izah hasanah, itu udah ibadat kan, ya. Sehingga dan itu bisa dilakukan dimanapun, ya, mau di rumah orang, ya kan, arisan tapi ada ibadatnya, itu biasa. Dan kita misalnya, ya, ada punya tetangga orang Kristen kemudian dia minta izin sama Pak RT, Pak, saya besok ketempatan arisan, ya, arisannya ini arisan teman-teman gereja, di sini mau ada arisan, minta izin, ya kan, nanti mungkin parkir, ya kan, nanti mungkin itu banyak yang datang ke sini dari luar, mohon izin Pak RT. Saya yakin Pak RT-nya mengizinkan. Kalau di situ bukan tiap minggu kok, kan, ya, namanya arisan itu kan keliling, ya. Sama kayak kita misalnya ada tahlilan, yasinan, keliling dari rumah ke rumah, nggak mungkin ajak di situ dulu, kecuali ada musola, ada masjid tiap malam Jumat yasinan, ya di situ ada, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya keliling dari rumah ke rumah, itu hal yang biasa, ya. Dan itu saya yakin kalau izin baik-baik ngomong tidak dipermasalahkan kok, ya. Jadi misalnya tetangga kita Kristen, ya, mau ada kumpul keluarga, terahnya, kita kan juga ada, ya, yang Islamnya ada kumpul terah, gitu ya, jumlahnya banyak, ya, puluhan bahkan sampai ratusan, ya, kan otomatis harus izin lingkungan. Itu udah hukumnya, mau yang Islam kayak mau yang Kristen. Misalnya, ya, kita di pesantren aja nih, kita mau ngundang orang ada pengajian, pasti kita ngabarin kok, Pak Babin Kamtipmasnya kita kabarin, ya kan, perlu izin enggak, oh ya tolong Pak Ustadz, ya, bikin surat izin ke polsek, ada pemberitahuan keramaian, ya, kita minta izin baik-baik. Itu yang jelas tempat, memang di tempat pesantren buat tempat belajar, ya. Atau mungkin kita bilang sama Pak RT-nya di situ, sekalian kita undang tokoh-tokoh di situ, Pak Lurahnya kita undang, sekalian Pak Camatnya, supaya supaya mengetahui, bisa hadir juga di situ. Ini kan sudah biasa, kehidupan seperti ini udah biasa, ya, saling menghargai, menghormati, ya. Sehingga kemudian saya yakin kalau memang betulan acara ibadat yang mengumpulkan orang, ya, pasti orang-orang Kristen itu sudah melalui prosedur dan tahap yang sebagaimana mestinya. Ya, kalau betul di situ doa rosario atau ada perkumpulan ibadat di situ, pasti kan dia minimal, kalau dia kos-kosan, dia harus bicara sama yang punya kos, Pak, Bu, mohon maaf besok teman-teman saya mau kumpul di sini, ya kan. Nah, kumpulnya mau ngapain? Ya, kita mau ada kegiatan belajar bersama, tapi mau ada ibadatnya. Mungkin nanti ada pastornya mau datang ke situ. Nggak masalah, ya. Nanti yang punya kos pasti akan berkoordinasi sama Pak RT kalau memang di situ misalnya membutuhkan parkir, yang kemudian nanti parkir itu misalnya akan kira-kira melewati masyarakat supaya masyarakat nggak terganggu. Itu udah biasa, ya. Dan ketika izin baik-baik itu dijalankan, nggak ada masalah, semua udah biasa,
ya kan? Malah kadang-kadang mohon maaf ya, kalau semua itu dilakukan dengan cara yang baik, ya, selesai acara tetangganya yang Islam ini dapat rezeki, ada sisa snack kan gitu kan, bagiin deh ke tetangga kanan kiri kan begitu. Bahkan mungkin tetangganya pun nanti, oh ya Pak, parkir nggak apa-apa, pakai halaman rumah saya aja buat parkir, begitu. Itu udah biasa. Kenapa ini jadi masalah? Nah ini kan harusnya jadi tanda tanya. Ya, kita nggak bisa juga menyalahkan Pak RT-nya, menyalahkan masyarakat tiba-tiba ngegeruduk gitu ya. Dicari dulu akar permasalahannya dengan fair, dengan adil. Ya, apa masalahnya? Bagaimana duduk persoalannya? Mahasiswa, oke. Kalau dia mahasiswa, berarti ada pihak kampus yang bisa kita libatkan di situ. Tolong speak up dari pihak kampus. Kenapa nih anak-anak? Ada kegiatan apa? Apakah ini kegiatan resmi dari kampus? Kan begitu. Atau memang cuma kumpul-kumpul anak muda biasa? Kan gitu ya. Coba yang punya kos diajak, ya, berembuk di situ. Kan gitu. Nah ini sebetulnya masalahnya itu simpel. Cuma ya memang ini mohon maaf. Sekali lagi nih, masalah attitude, ya masalah adab. Kadang-kadang memang anak zaman sekarang ini songong-songong. Ya, mau yang Islam mau yang Kristen sama. Ya. Yang seperti saya cerita ini kan buat kita-kita nih yang umurnya 40 tahun gitu ya, ke atas gitu ya, yang sudah punya pengalaman asam garam kehidupan, yang kita hidup di zaman tata krama sopan santun itu masih kuat. Kalau anak-anak zaman sekarang kan zamannya HP nih. Ya kan, dia kumpul-kumpul main HP, main game ya. Itu kadang-kadang begitu ya. Teriak-teriak, main game aja tuh bisa rame. Nggak usah pakai alat musiknya. Anak-anak kumpul nih 5 orang aja. Anak muda rame kok dia. Ya, pada main game, wah awas itu ketembak, awas itu rame, berisik. Ya, itu janak zaman sekarang. Memang songong-songong. Ya. Jadi usia-usia mahasiswa pun kadang ya mohon maaf, kadang memang kurang ya attitude-nya, tata keramanya, sehingga ya kita maklumi juga ya, karena memang anak-anak zaman sekarang itu seperti itu ya terkadang ya. Jadi memang ini masalah yang sebetulnya memerlukan kebijaksanaan dari semua pihak ya untuk berlapang dada. Cuma memang kita sayangkan ini menjadi isu yang digoreng akhirnya ya. Digoreng kemana-mana jadi berita yang seolah-olah ini wah ini masalah agama. Ya kan, seolah-olah ya ini masalah pelanggaran etika, pelanggaran masalah attitude anak muda yang berubah menjadi masalah yang suci gitu loh. Di framing wah lagi berdoa. Aduh ya. Kecuali di situ saya nggak tahu ya, ada nggak pemuka agamanya di situ. Apakah ada, kalau Katolik kan berarti ada fraternya. Ya, atau ada susternya di situ yang ikut terlibat ya memimpin doa. Mungkin ini baru bener nih kegiatan ibadat nih. Kan begitu. Ya kan cuma anak-anak muda, ya kan kumpul-kumpul. Bener nggak dia doa? Andai kata dia bener doa pun, ya kan? Ya inilah anak muda zaman sekarang. Dia lupa, oh iya dia ada di kos-kosan, dia harus minta izin sama yang punya kos. Dia lupa kadang-kadang di sekitarnya itu ada masyarakat yang mungkin merasa terganggu. Ya itulah anak muda zaman sekarang. Ya kan? Nah memang ketika sudah terjadi masyarakat sudah emosi nih, kadang-kadang memang ya kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak juga ini ya. Karena memang namanya kalau orang udah emosi, udah marah karena mungkin tadi akumulasi dari sebelum-sebelumnya, mungkin kegiatan ini bukan cuma 1-2 kali. Ya kan? Nah, kemudian ya marahlah masyarakat. Kalau masyarakat udah kumpul ya sudah. Ya kan namanya orang banyak. Pasti rame. Ya kan? Apalagi kemudian anak muda itu nyolot sama orang tua kok songong nih. Ditegur Pak RT kok malah jawab, malah berani ngelawan. Ya sebagai warga pribumi marahlah masyarakat di situ. Ya, jadi kita juga harus paham juga psikologi massa. Ya kan? Jadi seharusnya masalah ini mungkin bisa diselesaikan tanpa harus ya kan ramai ke jalur hukum misalnya ya. Karena apa? Karena ini kan permasalahan yang sebetulnya harus kita redam. Jangan sampai kemudian masalah ini jadi berita nasional, jadi seolah-olah umat Islam itu
membubarkan orang lagi berdoa. Aduh, ya, saya yakin gak seperti itu kita orang Islam. Mohon maaf, saya harus kembali berkali-kali mengingatkan. Kalau saudara-saudara Katolik maupun Kristen kita melaksanakan ibadat dengan tata cara yang benar, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, nggak mungkin orang Islam itu bubarin. Nggak mungkin orang Islam itu mengganggu. Nggak mungkin. Malah dijagain. Ya. Emangnya, kita mau tutup mata? Bagaimana teman-teman Banser dengan begitu tulus, ikhlas. Ketika orang Kristen ibadat di gereja, ya kan? Di tempat ibadat yang benar, ya kan? Di tempatnya sesuai dengan ya aturan dan ketentuan yang berlaku, dijagain, ya. Siapa Banser ini? Teman-teman Banser ini kan Muslim dari organisasi, ya, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, dari NU. NU itu punya yang namanya GP Ansor, pemuda-pemuda NU, ya kan? Yang kemudian di bawahnya ada Banser. Banser yang tadinya tugasnya jagain kiai, demi untuk menunjukkan bagaimana toleransi yang tinggi umat Islam kepada orang-orang di luar Islam. Dia jagain. Orang Kristen di gereja lagi ibadat, Banser panas-panasan di pinggir jalan, ya kan? Mengatur lalu lintas, menata parkir, menjaga keamanan. Itu kalau dilakukan dengan benar, dijagain. Bahkan ada Banser di Surabaya tahun 2010 yang mati syahid demi menyelamatkan jemaat gereja dari serangan teroris. Kurang apa coba? Kejadian ini nggak boleh dilupain. Dan kegiatan ini masih berlangsung sampai sekarang. Di mana Banser dibutuhkan untuk menjaga keamanan gereja, di situ turun mereka. Ya. Oh, dibayar pasti. Oh, jangan berpikiran jelek. Ya, saya tahu. Teman-teman Banser itu memang mereka butuh uang buat rokok. Ya, mereka juga butuh uang untuk pribadi, tapi bukan semata-mata karena duit. Berapa sih paling dikasih? Ucapan terima kasih. Ya paling cuma bisa buat bagi-bagi rokok sebungkus udah seneng. Ya. Rokok sebungkus berapa sih nilainya? Paling 30.000. 30.000 dengan resiko, ya, dengan keikhlasan ketulusan menjaga gereja, menjaga saudara-saudara Nasrani kita beribadat. Lebih mahal mana sih? Paling cuma dikasih snack 1 kotak sama minum, udah seneng, udah alhamdulillah, udah bersyukur. Ya. Malah resikonya apa? Difitnah. Oh, gereja dijagain. Ngapain gereja dijagain? Itu resiko. Kenapa? Demi untuk menunjukkan masih banyak loh orang Islam ini yang mau peduli menjaga toleransi. Kan gitu. Jadi kita juga nggak bisa tutup mata juga bahwa dari kejadian yang terjadi di Pamulang ini, tidak juga bisa kemudian akhirnya menghilangkan bagaimana sikap toleransi umat Islam yang sudah begitu besar. Ya, jadi sekali lagi saya berharap pendapat saya, mari masalah ini didudukkan, ya, dengan adil seadil-adilnya, ya kan? Kita berharap semua pihak, ya, tidak kemudian membesar-besarkan persoalan ini, duduk bareng-bareng kita selesaikan dengan baik. Pemuka agama Katolik dihadirkan, ya kan? Kemudian dari pihak kampus dihadirkan, kemudian dari pemuka agama Islam dihadirkan, dari tokoh masyarakat dihadirkan, selesaikan baik-baik, udah. Ya, tidak perlu kemudian jadi, ya, kasus yang berkepanjangan. Ya, kita berharap ya sudah, ayolah kita hidup damai-damai aja gitu ya. Baik-baik saja gitu ya. Jangan ribut-ribut, jangan kemudian mengkambing hitamkan salah satu pihak. Ini yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan kita berharap Pak RT dan warga yang ditahan, ya, bisa mendapatkan perlakuan yang baik,
kemudian para pemuda Katolik yang terlibat di dalamnya juga dibina dengan baik ya. Kita percayakan kepada pemuka agama mereka ya. Mungkin pastornya juga nggak tahu kejadian ini. Paroki setempat ya. Kalau gereja Katolik kan ada wilayah-wilayah. Mungkin paroki setempat yang menaungi wilayah di situ mungkin tidak tahu ada aktivitas ini. Mungkin bisa jadi pihak kampus juga tidak tahu ya. Ini mungkin memang kegiatan murni, kegiatan anak muda, ya kan, kegiatan mahasiswa kumpul-kumpul yang kemudian tiba-tiba menjadi besar seperti sekarang gitu ya. Nah, mungkin masih perlu kita berikan pembinaan. Anak muda ini kan begitu. Ya kita sama anak muda zaman sekarang nggak bisa dengan cara keras. Ya. Kita di sini misalnya ya mendapati ada santri nakal, kemudian kita hukum, kita tempelengin dia tidak akan hilang nakalnya, malah tambah jadi nakalnya ini. Anak muda zaman sekarang itu memang begitu. Tidak bisa kita berlakukan dengan keras, dengan kasar, ya. Tapi kita juga sebagai orang tua ya memang terkadang gemes. Kasar kita salah, ya baik kadang-kadang songong. Ya inilah anak zaman sekarang gitu ya. Sehingga kita yang orang tua memang harus lebih ngomong ya, harus lebih merangkul ya. Ya inilah yang terjadi zaman sekarang ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap ini masalah bisa diselesaikan dengan baik, jangan kemudian kita mencari kambing hitam dari salah satu pihak, nggak akan selesai karena nanti akan menimbulkan dendam berkepanjangan, marah yang nanti akan muncul marah di sisi yang lain, kemarahan di sisi yang lain. Nah ini yang tidak kita harapkan. Maka mudah-mudahan kita semua berdoa semoga kehidupan beragama di Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Demikian itu saja barangkali tanggapan yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kaum muslimin ya kan dari fitnah-fitnah akhir zaman yang luar biasa memang semakin menjadi ya. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dan kemuliaan Islam juga kaum muslimin bisa kita raih ke depan. Jazakumullah khairan katsiran wal afu minkum. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup jangan lupa ya bagi yang berminat mampir di Pondok Pesantren Al Hadid, silahkan, kita ada kegiatan ya angkringan ya pondok sambil minum. Nah, ini ada kopi tahajud, kopi produksi kita sendiri ya. Kemudian ini buatan santri-santri. Ya, ini namanya kopi lemon. Yang Mas Minadi minum tuh kopi hitam. Ya, ini ya. Ada kopi susu ya. Insya Allah rasanya segar. Ya. Kalau di Italia ini namanya kopi Romano. Nah, ya, kalau di kafe-kafe ya. Kopi lemon ya. Menggunakan gula aren, bukan gula pasir biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Insya Allah menyehatkan ya. Jadi obat. Bismillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.